Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba memberikan tutorial bagaimana cara membuat benda beroda satu sederhana menggunakan Autodesk Inventor Professional 2015. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat project. Pada menu utama pada tampilan Autodesk 2015, kita bisa memilih project. Kemudian, pilih New untuk membuat project baru. Pilih New Single User Project, kemudian Next, dan kita bisa mengganti nama pada file project kita. Contohnya tugas MECC. Kemudian kita pilih Finish. Oke. Kemudian kita pilih project tugas MECC. Itu artinya kita sudah bekerja pada project yang kita kehendaki. Jika sudah tercentang tanda seperti ini, pilih Done. Dan ini sudah merupakan project tempat kita bekerja. Selanjutnya, kita akan membuat body dari gerobak tersebut. Kita akan membuat dengan memilih New. Kemudian, untuk membuat part, kita memilih metrik, kemudian standar IPT dengan satuan milimeter. Grip. Langkah pertama, kita pilih Start 2 dimensi sketch. Kita akan memulai Start 2 dimensi. Di sini terdapat 3 pilihan bidang yang kita bisa gunakan. Contohnya saja, kita saat ini menggunakan bidang XY. Kemudian, kita buat garis menggunakan fitur line di sini. Kita buat segitiga sebagai bentuk dasarnya. Kemudian kita coincident constraint atau titik dengan titik pada sumbu utama pada bidang XY tersebut. Kemudian kita beri dimensi. Kemudian kita tentukan sudut yang kita kehendaki. Contohnya 45 derajat untuk sudut bagian kiri dan 30 derajat untuk sudut bagian kanan. Kemudian kita extrude menggunakan fitur extrude sebesar 450 mm. Kemudian kita pilih symmetric extrude. Oke. Kira-kira seperti ini bentuk dasarnya. Kemudian kita fillet bagian bawah dari gerobak dengan cara fillet. Kemudian kita bisa menentukan radiusnya, misalnya saja 300 mm. Klik OK. Kemudian kita buat shell atau lubang di permukaan gerobak. Kita atur ketebalannya sebesar 30 mm. Oke. Kemudian kita fillet bagian sudut-sudut yang kiranya perlu di fillet. Contoh saja kita menggunakan radius 10. Mungkin bagian ini. Kemudian bagian dalam yang satunya. Dan kemudian bagian permukaan. Kira-kira seperti ini bagian dari body. Kemudian kita save. Kita beri nama body. Kita save. Oke. Setelah body kita sudah terbentuk, selanjutnya kita akan membuat part baru berupa roda dengan cara kita pilih new. Kemudian seperti tadi untuk membuat part standar IPT satuan milimeter, kemudian grip. Kita buat sketch 2 dimensi di bidang XY. Kemudian
kita buat lingkaran sebagai sketsa dasar diameter 250 mili. Kemudian kita buat lubang untuk shaft nantinya sebesar 72 mili. Kemudian kita finish sketch dan kita extrude. Extrude kembali dengan panjang 100 mm. Kemudian kita pilih symmetric extrude. Kemudian kita fillet sebesar radius 50 mm pada bagian samping roda sehingga bentuknya seperti ini. Ya, seperti ini bentuk roda yang kita akan gunakan nanti. Setelah itu kita save as part. Kita beri nama roda di sini. Klik save. Langkah selanjutnya, setelah roda kita save, kita akan menuju ke level assembly. Kita akan buat lembar baru lagi. Kita pilih matrix seperti tadi, kemudian kita pilih standar IAM, satuan milimeter. Create. Kemudian kita gunakan body yang sudah kita buat tadi. Caranya adalah dengan memilih menu place. Kemudian klik body, ya seperti itu. Klik open. Kemudian tempatkan. Setelah itu, kita constrain bidang dari assembly dengan bidang dari body itu sendiri. Tujuannya adalah agar body ini tidak bergeser ketika akan diassembly, hanya dapat bergerak di satu sumbu saja, seperti ini. Kita juga bisa tambahkan constraint agar lebih mantap. Pergerakannya hanya bisa ke kanan dan ke kiri saja. Kemudian, untuk lebih mantapnya lagi, kita constraint sumbu Y pada assembly dengan sumbu Y pada body. Ya, seperti itu. Klik OK. Ya, kondisi sekarang body sudah mantap. Kemudian, kita masukkan roda yang sudah kita buat tadi. Seperti tadi langkahnya, place, kemudian kita pilih roda. Tempatkan pada bidang kerja kita. Posisi roda belum sesuai dengan posisi body atau dapat bergerak bebas. Caranya sama, yaitu dengan mengconstrain sumbu XY pada assembly dengan sumbu XY pada roda. Kemudian kita constrain sudah terconstrain. Kita posisikan roda seproporsional mungkin. Ya, seperti ini. Langkah selanjutnya, setelah roda kita save, kita akan menuju ke level assembly. Kita akan buat lembar baru lagi. Kita pilih matrix seperti tadi, kemudian kita pilih standar IAM, satuan milimeter. Create.
Kemudian kita gunakan bodi yang sudah kita buat tadi. Caranya adalah dengan memilih menu place. Kemudian klik body, ya seperti itu. Klik open. Kemudian tempatkan. Setelah itu, kita constrain bidang dari assembly dengan bidang dari body itu sendiri. Tujuannya adalah agar body ini tidak bergeser ketika akan diassembly, hanya dapat bergerak di satu sumbu saja, seperti ini. Kita juga bisa tambahkan constraint agar lebih mantap. Pergerakannya hanya bisa ke kanan dan ke kiri saja. Kemudian, untuk lebih mantapnya lagi, kita constraint sumbu Y pada assembly dengan sumbu Y pada body. Ya, seperti itu. Klik OK. Ya, kondisi sekarang body sudah mantap. Kemudian, kita masukkan roda yang sudah kita buat tadi. Seperti tadi langkahnya, place, kemudian kita pilih roda. Tempatkan pada bidang kerja kita. Posisi roda belum sesuai dengan posisi body atau dapat bergerak bebas. Caranya sama, yaitu dengan mengconstrain sumbu XY pada assembly dengan sumbu XY pada roda. Kemudian kita constrain sudah terconstrain. Kita posisikan roda seproporsional mungkin. Ya. Seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat shaft dan bearing pada roda agar roda dapat berputar. Caranya yaitu dengan memanfaatkan part yang sudah ada dalam level assembly ini. Kita pilih create. Kemudian kita pilih template untuk membuat part, metrik, kemudian standar IPT mm. Kemudian kita beri nama, misalkan shaft 1. Oke. Kemudian kita pilih bidang untuk membuat shaft. Kita mulai sketsa 2 dimensinya. Pilih bidang yang sesuai. Kemudian kita membuat shaft. Sketsa dasarnya. Diameter 30 mm. Kemudian kita extrude untuk membuat 3 dimensinya. Kita gunakan symmetric extrude sepanjang 180 mm. Ini OK. Kita return ke level assembly. Kita selanjutnya akan mengconstrain shaft pada roda. Kita gunakan constraint sumbu. Oke, sudah terconstrain. Kemudian kita akan bentuk bearing.
kita place from content center. Kita gunakan biring yang sudah ada pada Autodesk ini. Ini merupakan salah satu layanan Autodesk Inventor Professional 2015. Terdapat banyak sekali pilihan biring di sini. Kita bisa pilih seri salah satu, misalkan untuk CIS B1521. Kita letakkan pada shaft kita. Klik kanan, kemudian kita apply. Sesuaikan ukuran yang kita kehendaki. Ya, biring sudah terpasang. Selanjutnya kita akan memposisikan biring tepat pada sumbu Y roda. Kita visibility agar terlihat dulu. Kita hilangkan visibility-nya sementara. Kemudian kita constrain antara biring dengan shaft dengan cara sumbu Y pada shaft kita constrain dengan sumbu Y pada biring. Seperti itu. Kemudian kita sesuaikan offset sesuai kehendaki kita. Kita menghendaki agar posisi biring tepat di tengah shaft. Oke, sudah terpasang, kita lihat. Selanjutnya, kita aktifkan kembali visibility pada roda. Dengan klik kanan pada history pada roda, kemudian pilih visibility. Kemudian, kita akan membuat kaki pada gerobak dengan cara memanfaatkan part yang sudah ada pada lembar kerja kita. Caranya yaitu dengan membuat bidang terlebih dahulu menggunakan offset plane. Klik bidang tersebut sebagai acuan, kemudian kita atur 20 mm. Ya, seperti ini kira-kira. Jika sudah, kita create. Kemudian kita pilih template, metrik, standar IPT mm. Oke. Kita beri nama part 10 atau kaki 10. Kaki 10. Ya, contoh sebelumnya boleh bebas. Klik OK. Kemudian kita klik work plane tersebut. Kemudian kita pilih start sketch. Kita pilih bidang yang sesuai. Kemudian kita project geometri terlebih dahulu sebagai alat bantu kita. Ya, bidang itu. Kemudian bidang ini. Kemudian kita akan buat lingkaran berdiameter 50. Kemudian kita akan bikin kakinya seperti ini. Selanjutnya kita constrain tangan untuk mengconstrain lingkaran dengan garis. Kemudian kita constrain sejajar, dan kemudian kita constrain sama panjang. Setelah itu kita buat lengkungan dengan menggunakan arc. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita lanjutkan dengan garis lurus. Ya, kurang lebih seperti ini. Jangan lupa untuk menambahkan
kaki segitiga untuk penyangga. Kita buat segitiga di sini misalnya. Seperti ini. Kemudian kita constrain tangan antara lengkungan dengan garis. Seperti itu. Kemudian kita constrain terlebih dahulu sejajar, ya. Oke, sudah cukup. Kemudian kita beri dimensi untuk memantapkannya. 50, kita beri contoh saja. Kemudian 50. Kita coba 50. Atau tidak, kita gunakan constraint lingkaran saja. Ya, seperti ini. Lebih teratur. Kemudian kita rapikan bagian segitiga pada kaki dengan cara memberi dimensi. Kita bentuk sudut 45 derajat. Pastikan dalam kondisi closed loop. Kita beri 250 pada dimensi ini. Ya. Kita bisa trim garis yang tidak terpakai tersebut. Kemudian kita finish sketch. Kemudian kita extrude. Kita pilih symmetric extrude. Kemudian kita beri 25 ketebalannya. Oke. Kemudian kita akan mirror part tersebut. Kita kembali ke region. Tidak. Kita mirror. Pilih objek yang akan kita mirror. Kemudian kita mirror plane untuk memilih bidang mana sebagai acuan. Seperti itu akan terlihat. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini gerobak beroda satu sederhana yang bisa kami tampilkan. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.